Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang kembali di channelnya Mutia. Untuk video kali ini kita masih edisi kemerdekaan, yuk mengenang sejarah. Kita masih di Museum Nasional Indonesia atau juga Museum Gajah. Kali ini kita akan mendengar proklamasi dari Bapak Soekarno. Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945 dibacakan oleh Bapak Soekarno didampingi oleh Bapak Hatta di Jalan Pengesahan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Mudah-mudahan nantinya kita bisa main nih ke Museum Proklamasi. Ditunggu ya. Pada tanggal 6 terjadilah bom atom di Hiroshima dan tanggal 9 juga bom atom di Nagasaki. Pada tanggal 10-nya Sultan Syahrir mendengar berita lewat radio bahwasannya Jepang menyerah dengan sekutu. Tanggal 16-nya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Tanggal 16-nya yaitu peristiwa Rengas Dengklok, mana Soekarno dan Hatta diasingkan di Rengas Dengklok untuk segera memproklamasikan kemerdekaan supaya Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Yang sudah pernah ke Rengas Dengklok boleh nih tulis kolom komentar. Untuk saat ini anak-anak sekolah yang dari luar sedang edukasi tentang sejarah. Bendera merah putih ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 35. Bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Nah, warna merah yaitu keberanian dan putih adalah kesucian. Di mana niat suci para pahlawan untuk membela dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Lagunya merah darahku, putih tulangku. Lagu Indonesia Raya penciptanya Bapak W.R. Supratman. Lagu ini dimainkan oleh beliau pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, yaitu pada saat Sumpah Pemuda kedua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, lagu Indonesia Raya tercantum dalam pasal 36B. Kita lanjut dengan lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Lambang Garuda Pancasila digunakan dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat atau juga yang kita sebut dengan RIS yang dipimpin oleh Bung Hatta pada tanggal 11 Februari 1950. Lambang Garuda Pancasila ini dirancang oleh Bapak Sultan Hamid II pada tahun 1913 hingga 1978. Boleh nanya nih, sebenarnya burung Garuda ini benar-benar nyata atau hanya sekedar hewan mitologi saja? Boleh tulis kolom komentar ya, teman-teman pernah melihat nggak sih burung Garuda? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Garuda diartikan sebagai burung yang besar, pemakan daging, menyerupai elang, dan memiliki kekuatan yang terbang yang luar biasa. Tiap helai bulu yang ada di burung Garuda memiliki arti seperti 17, yaitu di helai bulu sayap menandakan tanggal 17 kemerdekaan kita. Jumlah 8 itu helai bulung di bawah ekor itu menandakan bulan kemerdekaan kita, yaitu bulan Agustus. Di 19-nya di bulu pangkal ekor menandakan tahun 19-nya. 45 berada di bulu di leher menandakan tahun kemerdekaan kita, yaitu 1945. Kita lanjut ke Pancasila. Pancasila ini adalah ideologi dasar bagi negara kita. Asal dasar negara kita ini tidak terlepas dari peristiwa BPUPKI pada tanggal 29 hingga pada tanggal 1 Juni. Akhirnya pada tanggal 1 Juni lah ditetapkan Hari Pancasila. Kita lanjut tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah identitas suatu bangsa. Salah satu guna bahasa yaitu untuk persatuan. Bahasa Indonesia sendiri ini terdiri dari beberapa serapan seperti Arab, dari kata ziarah atau juga Portugis biola dan juga yang lainnya. Kita lanjut lagi dengan Pak Wingky di Museum Nasional.
Korwar ini berasal dari Teluk Cendrawasih, Papua, dan ini adalah tengkorak manusia asli. Nah, ini fungsinya mendatangkan hal-hal baik ke dalam keluarga. Jadi di Papua percaya dalam satu tubuh ini ada dua roh. Roh yang pertama masuk ke korwar dan roh selanjutnya itu naik ke alam selanjutnya. Nah, ini biasanya disimpannya di dalam rumah. Namanya nakara, alat musik dari Nusa Tenggara Timur. Ini kan musik. Ya, alat musik dari Nusa Tenggara Timur. Dimainkan? Cara mainkan tuh gimana? Ada yang dipukul, ada yang juga dipakai stick juga. Nah, jenis gong. Jadi nakara ini fungsinya memanggil hujan. Nah, jadi orang percaya itu orang Nusa Tenggara Timur percaya nakara ini dimainkan ketika masa musim panas. Musim panas dimainkan dan di atasnya ada katak itu melambangkan hewan yang berkaitan dengan hujan. Di tengah itu ada logo matahari, yaitu logo atau simbol dari kehidupan atau dewa kehidupan. Nah, bisa dilihat dari reliefnya ini, ukirannya ini sama juga atau persis dengan kebudayaan Dongson yang ada di Vietnam. Jadi ada kesamaan tentang nakara dan kebudayaan yang ada di Dongson Vietnam. Dan yang mainkan hanya orang-orang tertentu yang memiliki status sosial tinggi di dalam suatu kelompok. Biasanya tangga ini digunakan ketika upacara kesuburan. Ditaruhnya di tengah altar, dan mereka percaya tangga ini menjadi media dewanya turun ke bumi dan naik lagi ke langit. Jika ada orang meninggal Toraja atau sosialnya tinggi, dibikinin patung seperti ini, teman, wajahnya menyerupai orang meninggal. Dan bajunya juga dipakaikan baju yang terbaik, dibikin dari kayu. Dan biasanya mereka menyimpan si arca tahu-tahu ini di atas tebing kapur seperti ini. Ini adalah arcanya dan ini biasanya menyimpan peti atau tempat tulang belulang dari orang yang meninggal tersebut. Jadi moko ini fungsinya berbeda, bukan manggil hujan, tapi moko ini sebagai seserahan perkawinan dan sebagai alat barter juga dan sebagai penanda status sosial. Jadi kalau orang mempunyai moko di rumahnya itu dianggap status sosialnya tinggi. Terbuat dari apa rupanya? Dari perbu bahannya. Melayu dikit. Banyak di seluruh Indonesia bisa menjadi. Nah, kalau ini ada dari Riau, ada dari Sumatera Barat, dari Kalimantan juga. Jadi ini kalau fungsinya, kalau buat penelitian itu menguatkan gigi, karena digunakan daun sirih dan beberapa kapur juga pinang. Nah, kalau dulu gunanya buat menjamu tamu kerajaan. Jadi setelah digigit ludahnya merah, nanti air ludahnya menyambut tamu kerajaan. Jadi air ludahnya itu Ya, ditaruh atau dibuang ke sini. terus diapain lagi? Dibiarin aja biasanya. Itu sebagai tanda penghormatan buat tamu yang dianggap penting atau tamu dianggap penting. Jadi menyirih nanti diludahin ke paidang tadi. Nah, isi dari pengidangan atau menyirih ada tembakau juga, ada pinang, ada gambir. Ya, kami masih nih. Ya. Ada juga
ada sirih. Zaman-zaman dulu Ini biasanya masih sini rasanya cenderung pahit pahit. karena ada sirih. Menarik-narik. Jadi ada istilahnya ada yang roh masuk terus kita ini ya kan Sambil menari juga. ambil menari. Sampai sekarang masih digunakan oleh Masih Sumatera Utara. masih nih jadi salah satu objek juga. Akhir lihat di Samosir. Iya sama sih jadi memang sekalian objek juga. Parapat sama Osir masih lah itu. Halo teman-teman, mungkin sudah selesai pemanduan atau berkeliling Museum Nasional. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar budaya atau melihat beberapa koleksi dari Indonesia terutama, bisa datang ke Museum Nasional langsung yang beralamat di Jalan Merdeka Barat 12, Jakarta Pusat. Mungkin kalau kendaraan umum itu bisa menggunakan halte Transjakarta. Di depannya itu langsung Museum Nasional. Nah mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Yap. Oke, makasih ya Mas. Sampai jumpa di lain waktu kembali ya. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Mas. Ya,